Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya Indra Fakhrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali di bedah buletin dakwah kafah di sore yang penuh berkah ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keistiqomahan kepada kita semuanya, khususnya tetap bersungguh-sungguh untuk berjuang demi tegaknya kehidupan Islam, dan sebagai salah satu wasilahnya kita akan terus menyampaikan isi dari buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat, mengupas persoalan tentu dalam pandangan Islam. Baik, bagi para pemirsa yang baru hadir, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan hidupkan lonceng notifikasinya. Di buletin dakwah kafah edisi 383 ini, kebetulan kita berada di momentum akhir ya, di bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Kita akan bersama-sama untuk mengungkapkan rasa bahagia kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita akan datang satu tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Untuk itu, edisi spesial bedah buletin dakwah kafah edisi 383 sore hari ini mengambil topik mempersiapkan diri menyambut bulan suci. Pemirsa, kedatangan Ramadan yang sering dikatakan sebagai bulan suci memang masih kurang lebih, kalau kita lihat, kurang sepekan lagi gitu ya. Namun demikian, suasana tarhib ataupun juga penyambutan Ramadan betul-betul sudah mulai terasa. Bahkan kaum muslimin sudah mulai mempersiapkan dirinya. Kaum muslimin seperti tahun-tahun sebelumnya menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Dan memang sudah sedemikian harusnya kita menyambut datangnya bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini layaknya tamu agung yang kedatangannya selalu ditunggu-tunggu, khususnya oleh orang-orang yang beriman. Apalagi Ramadan datang cuma setahun sekali. Nah, inilah yang menjadikan kaum muslimin selalu antusias saat Ramadan datang kembali. Tentu sebagai tamu agung, pemirsa, yang kedatangannya hanya setiap tahun sekali, maka Ramadan memang pantas untuk selalu dirindukan oleh setiap muslim dan selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Namun demikian, Sya'ban yang sekarang ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban ya, sebagai bulan sebelum Ramadan juga tentu tidak boleh disepelekan. Tidak selayaknya seorang muslim mengabaikan bulan Sya'ban. Bagaimana Rasulullah SAW pernah mengingatkan di dalam sebuah hadis beliau riwayat Imam An-Nasa'i, "Dzalika syahru yaghfulun nasu
anhu baina rajabin wa ramadhana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amalihi wa ana shaimun. Yakni bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan adalah bulan saat manusia ini lalai. Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya dinaikkan berbagai amal manusia kepada Tuhan alam semesta. Oleh karena itu, amat suka ketika amalku dinaikkan kepada Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, pemirsa, hadis ini menunjukkan bahwa Sya'ban ini memiliki keistimewaan tersendiri. Namun banyak kaum muslimin yang kurang memanfaatkan bulan Sya'ban karena lebih fokus pada bulan Rajab atau bulan Ramadan. Padahal jelas di dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah momentum amal-amal manusia ketika diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu hendaknya kita memperbanyak amal-amal soleh seperti sholat sunnah, saum sunnah, bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran, berdakwah, melakukan amar ma'ruf dan nahi mukar, dan berbagai ragam bentuk amal soleh yang lainnya. Tentu supaya ketika amal-amal kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada dalam keadaan yang terbaik. Nah, pada bulan Sya'ban, baginda Rasulullah SAW juga memberikan teladan kepada kita dengan memperbanyak saum sunnah di dalamnya. Demikian yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. La yasumu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa ramadhana wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak 1 bulan dibandingkan pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, selain memperbanyak saum sunnah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, generasi salafus soleh pun juga sering mengisi bulan Sya'ban dengan banyak membaca Al-Quran. Sebagaimana juga disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, juga menyebutkan bahwa ketika Sya'ban tiba, para sahabat dan para tabi'in lebih fokus dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebut bahwa Sya'ban ini adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebabnya pada bulan inilah kaum muslimin mulai meningkatkan intensitas tilawah dan tadabbur Al-Quran sebelum memasuki bulan Ramadan. Lalu saat bulan Ramadan tiba, benar-benar mereka ini akan meningkatkan lagi intensitas mereka dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin hendaknya mulai membiasakan diri membaca Al-Quran lebih banyak sejak bulan Sya'ban ini. Agar ketika Ramadan tiba, interaksi dengan Al-Quran ini akan semakin optimal. Begitu juga di dalam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari belum menyatakan selain di bulan Sya'ban pula, generasi salafus soleh juga biasa mengeluarkan zakat. Termasuk juga banyak berinfak dan bersedekah. Tujuannya agar orang-orang fakir atau miskin memiliki bekal yang cukup untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dengan begitu, mereka tidak terlalu repot untuk mendapatkan makanan untuk sahur dan juga berbuka. Nah, oleh sebab itu ketika kita sudah tahu bagaimana hal-hal yang harusnya di bulan Sya'ban ini kita isi dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, walaupun kurang lebih 1 pekan lagi, maka tidak ada salahnya pada pertemuan yang barokah ini kita mengingatkan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri, ya, kita persiapkan diri kita. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah,
ampunan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin hendaknya mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dapat meraih keutamaan dan keistimewaan bulan suci ini. Salah satu bentuk persiapan tersebut adalah dengan memanfaatkan bulan Sya'ban, bulan yang sering diabaikan oleh kaum muslimin, namun ternyata memiliki keutamaan yang besar di dalam Islam. Nah, inilah yang ternyata dilakukan oleh para salafus soleh, salah satunya bernama Amr bin Qais rahimahullah. Demi mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan, jauh-jauh ia bahkan saat memasuki bulan Sya'ban sudah mulai menutup tokonya, artinya menghentikan kegiatan bisnisnya. Lalu ia menyibukkan dirinya dengan banyak membaca Al-Quran. Begitu pula para generasi salafus soleh yang lain. Mereka, bagi mereka, ya, cara pandang mereka terhadap bisnis duniawi, sekalipun mendatangkan keuntungan yang besar, tidak lebih penting daripada menyucikan jiwa mereka demi menyambut kedatangan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Karena itu, jauh-jauh hari, mereka ini sudah memfokuskan diri untuk memperbanyak ibadah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an sepanjang bulan Sya'ban sebagaimana kita sampaikan sebelumnya. Nah, terkait pentingnya mempersiapkan diri sebelum Ramadan tiba, Amr bin Qais ini pernah berkata, beruntunglah orang yang berusaha menata atau menyucikan jiwanya sebelum Ramadan itu datang. Dan mensucikan jiwa dapat dilakukan antara lain dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu pemirsa, saat memasuki bulan Ramadan, seorang muslim dalam keadaan bersih dari dosa. Selanjutnya ia akan berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan dirinya agar lebih siap menghadapi ujian dan godaan saat berpuasa. Dengan demikian, maka Sya'ban itu adalah waktu yang tepat untuk melatih dan membiasakan diri melakukan ragam ketaatan dan juga amal-amal soleh sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, selama bulan Ramadan kita bisa memulai dengan melatih dan juga membiasakan diri dengan memperbanyak saum-saum sunnah supaya nanti kita bisa lebih kuat ataupun juga lebih khusyuk di dalam bulan Ramadan. Juga memperbanyak sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud dan duha, memperbanyak membaca Al-Quran setiap hari, memperbanyak sedekah, memperbaiki akhlak kita, meningkatkan aktivitas dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, serta ragam amal soleh lainnya, sekaligus tentu menjauhi ragam dosa dan juga maksiat. Nah, dengan begitu, ketika Ramadan tiba, kita sudah terbiasa melakukan ragam ketaatan dan amal soleh, sekaligus menjauhi ragam dosa dan kemaksiatan. Nah, dengan begitu, kita dapat menjalani puasa Ramadan dengan jauh lebih baik lagi. Dan pemirsa, sebagaimana diketahui, tujuan utama dari ibadah puasa Ramadan itu adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Dan inilah sebenarnya inti dari tujuan kita berpuasa Ramadan. Nah, namun demikian, takwa ini pemirsa tidak dapat diraih secara instan. Maka untuk meraihnya dibutuhkan latihan dan juga pembiasaan. Salah satunya adalah dengan banyak berlatih melakukan pembiasaan pada bulan Sya'ban ini. Jika seseorang sudah terbiasa melakukan ragam amal soleh pada bulan Sya'ban,
maka nanti pada saat Ramadan tiba, ia akan lebih mudah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan maksimal, dan tentu supaya kita mampu mencapai derajat takwa. Dan bulan Ramadan, pemirsa, Masya Allah, Allah turunkan kepada kita semuanya sebagai rahmatnya, ya, sebagai bulan ampunan. Namun, bagaimana mungkin seseorang itu bisa mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala jika ia belum sungguh-sungguh bertaubat sebelumnya, ya. Sebagaimana apa namanya yang sudah kita sampaikan tadi, firman Allah supaya kita itu perintah supaya kita bertakwa. Nah, oleh karena itu bulan Sya'ban ini adalah kesempatan terbaik kita untuk memperbanyak istighfar dan bertaubat. Ini yang penting, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi, ya, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mohonlah ampunannya. Sungguh aku pun, yaitu Rasulullah, biasa bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berminta ampunan pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Padahal baginda Rasulullah SAW ini sudah dijamin terbebas dari dosa. Namun beliau memberikan contoh kepada kita untuk setiap harinya tidak lepas dari bertaubat pada Allah dengan beristighfar. Nah, taubat yang benar, pemirsa, atau taubatan nasuha, ini menuntut pelakunya untuk berhenti total dari ragam dosa dan maksiat. Ia harus menjauhkan diri dari segala bentuk dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Nah, menarik di sini, di antaranya, ya, dosa besar itu adalah dosa mendolimi orang lain, ya, walaupun bentuknya itu hanya menyerobot sejengkal tanah. Nah, ini kalau kita lihat di pembahasan edisi sebelumnya, kita bahas tentang bagaimana keharaman untuk menyerobot sejengkal tanah, ya. Ini juga bentuk dari kezaliman. Bagaimana Rasulullah SAW terkait persoalan ini mewanti-wanti kita dalam sebuah hadisnya, man dzalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardina. Jadi siapa saja yang berbuat zalim meski hanya menyerobot sejengkal tanah milik orang lain, niscaya akan ditimpakan kepada dirinya 7 lapis bumi nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, pada saat itu, saat Rasulullah, saat Ramadan nanti, orang yang berpuasa tetapi masih sering melakukan kezaliman kepada sesama, baik dengan perkataan maupun perbuatan, dikhawatirkan nanti puasanya menjadi sia-sia, gitu ya. Nah, dalam hal ini, para pemimpin, ya, terutama para penguasa dan para pejabat yang lebih layak seharusnya bersegera meninggalkan segala bentuk kezaliman terhadap rakyatnya. Mereka sejak awal sudah seharusnya menyadari amanah dan tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nanti. Karena jika para pemimpin ini banyak menzalimi rakyat mereka, mereka nanti kelak di akhirat tidak akan masuk surga, alias bakal dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba atau pemimpin yang telah Allah amanai untuk mengurus urusan rakyatnya, lalu dia mati dalam keadaan menzalimi rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, karena itu bulan Sya'ban ini adalah momentum yang tepat bagi para pemimpin untuk segera menghentikan segala bentuk kezaliman, menegakkan keadilan, dan menjalankan amanah ini dengan benar. Jika mereka sungguh-sungguh ingin mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan, mereka harus meninggalkan segala bentuk kezaliman sebelum bulan suci ini tiba. Maka ala kulli hal, pemirsa, semoga kita semuanya dapat memanfaatkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya
supaya kita bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan suci, bersih, dan betul-betul siap berpuasa demi meraih takwa dan dengan takwa yang sebenar-benarnya. Yang terakhir di dalam lembar hikmah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai 17, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Sungguh berbahagialah orang-orang yang menyucikan dirinya dan biasa mengingat nama Tuhannya, lalu mendirikan sholat. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Masya Allah. Baik, demikian para pemirsa Rumah Inspirasi Perubahan, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah menyampaikan secara utuh bagaimana isi dari bedah buletin dakwah Kafa edisi 383 spesial untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita masih ada waktu, ya, kurang lebih 1 pekan lagi untuk menyambut Ramadan. Kita berada di akhir bulan Sya'ban. Kita persiapkan diri kita untuk memperbanyak ketaatan. Kita bangun kebiasaan-kebiasaan sehingga nanti pada saat masuk di bulan Ramadan kita sudah betul-betul bisa penuh, ya, bisa optimal memanfaatkan bulan Ramadan yang itu merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di sisa bulan Sya'ban ini dan betul-betul kita bisa diberikan nikmat oleh Allah, disampaikan nanti kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan semoga kita bisa betul-betul meraih pribadi dan meraih bangsa dan umat yang bertakwa dengan tunduk patuh kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan berbagai urusan kita, dan mohon maaf apabila ada beberapa yang kurang berkenan. Insyaallah kita bertemu di bedah buletin dakwah Kafah edisi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.